Saya akan berikan kamu 10 sunscreen terbaik di tahun 2021. Ada yang dari physical sunscreen, chemical sunscreen, ataupun yang hybrid. Kamu harusnya sudah paham. Nah, tolong disesuaikan pilih sunscreen itu berdasarkan tipe kulit dan aktivitas yang kamu lakukan. Nah, saya sadar banget beberapa di antara kamu itu ada yang benar-benar kritis. Jadi saya akan cantumkan di bawah linknya untuk artikel dan jurnal supaya bisa kamu baca. Oke, kita langsung mulai yang pertama dulu. Baik, kita akan langsung ke urutan yang ke-10 untuk produk sunscreen yang terbaik. Ini adalah dari Neutrogena Ultra Seal Dry Touch Sunscreen SPF 50 PA++++. Stop, jangan ditambahin plusnya karena itu berpengaruh di dunia sunscreen. Loh, Om, sekarang kita langsung ke ingredient listnya. Apa sih isinya? Di sini isinya ada benzoquinone 3 untuk perlindungan sinar UVA dan UVB, ada ethyl hexyl salicylate untuk perlindungan sinar UVB, dan butyl methox dibenzoymetane untuk perlindungan sinar UVA, dan beberapa jenis dimenticon. Cukup oke punya. Dan di sini juga ada ethyl hexyl glycerinnya. Nah, sayangnya di sini ada kandungan parfum dan juga parabennya. Kita langsung bahas ke teksturnya. Teksturnya itu benar-benar lotion cair yang termasuk ringan sih. Beneran ringan. Kalau kamu oleskan, dia itu nanti akan cepat menyerap dan tidak lengket. Baunya cukup kimia ya, agak kuat. Saya nggak terlalu suka sih. Nah, Om, bagaimana pengalaman pakainya? Sebulan saya pakai perlindungan di bawah terik sinar mataharinya cukup lumayan. Cukup terasa juga. Selain itu teksturnya itu enak, gampang di blend dan tidak ada white cast-nya. Itu kan yang kamu cari dari chemical sunscreen. Nah, sayangnya saya lihat ingredient listnya itu beberapa di antaranya ada yang zat mungkin bisa jadi kulit kamu yang sensitif itu bisa teriritasi. Ya, sayangnya itu. Dan juga sayang bangetnya lagi adalah harganya lumayan. Harganya lumayan, agak premium juga ya. Ya, memang 150.000 ke atas. Untuk urutan yang ke-9 saya akan sampaikan kepada kamu yaitu dari L'Oreal UV Defender Bright and Clear. Loh, Om, L'Oreal masuk lagi ke dunia persunscreenan tahun 2021. Dia bikin prestasi juga. Nah, ingredient listnya apa sih, Om? Di sini kamu bisa lihat. Ini ada ethyl hexyl methoxynilamide, perlindungan kamu dari sinar UVB. Titanium dioxide, jadi dia itu hybrid, makanya di sini ada physical sunscreen. Jelas ya. Nah, selanjutnya ada drometrizole siloxane. Ini adalah untuk perlindungan sinar UVA dan UVB. Untuk mencerahkannya ada juga niacinamide. Sayangnya di akhir-akhir ada kandungan parfumnya. Walaupun di akhir tapi kecium juga. Untuk teksturnya gimana, Om? Teksturnya ini sudah bisa kamu nilai sendiri. Bahwa dia krim putih. Ya, memang lah ya, yang namanya juga ada kandungan physical sunscreennya. Dan saat kamu oles memang meninggalkan sedikit white cast. Tapi jangan khawatir, dia cepat menyerap dan tidak lengket. Bagaimana, Om, pengalaman pakai ya? Untuk perlindungan saya tidak ragukan lagi. Saya pakai 2 bulan, ya dia kerasanya cukup melindungi wajah saya dari terik sinar matahari. Sayangnya kalau saya pakai berjam-jam nih, area hidung nih ya mulai agak berminyak. Itu udah gitu wajah saya agak glossy. Jadi mungkin untuk tipe kulit berminyak belum tentu cocok. Tenang, saya ada solusinya langsung untuk kamu yang tipe kulit berminyak. Langsung aja, nggak usah basa-basi lagi. Kita ke nomor ke-8. Iya, ini adalah dari L'Oreal UV Defender Matte and Fresh. Saudaranya loh. Oh, ini kan cuma beda sedikit kali. Enggak. Dari tekstur, dari ingredient beda banget. Oke, saya akan langsung bacakan kepada kamu ingredient listnya.
Nah, ini ada ethyl hexyl salicylate ya untuk perlindungan sinar UVB, ada titanium dioxide-nya juga untuk perlindungan sinar UVA dan B, ada glycerin, dimenticon ada di depan yang untuk melembabkannya. Jadi beda jauh ya, beda jauh. Ada juga vitamin E dan juga ginger root extract sebagai antioksidannya. Sayangnya masih ada kandungan parfumnya, dan kandungan parfumnya ya kalau kita cium sih ya lebih kencang baunya daripada yang saudaranya tadi. Tapi kita lihat dulu teksturnya. Teksturnya ini beda jauh. Kalau yang tadi krim putih, ini bener-bener lotion cair coy. Lotion yang cair bener-bener. Walaupun dia tidak lengket dan cepat menyerap, ya baunya cukup kuat seperti saya bilang tadi. Bagaimana pengalaman pakai Pengalaman pakai saya di bawah sinar terik matahari cukup oke punya. Selain itu dia sesuai namanya memang tidak glossy, dia lebih ke matte, bikin kulit kamu yang berminyak itu lebih cocok. Teksturnya juga lebih cocok, gak terlalu gerah seperti saudaranya. Saya tidak ada masalah dengan kulit berminyak saat saya pakai berjam-jam. Makanya dia masuk rekomendasi kali ini. Udah gitu dia harganya cukup terjangkau. Ada juga di Alfamart. Baik, saya akan langsung ke urutan ke-7. Tidak kaget ada produk ini, yaitu adalah produk dari Wardah SPF 30 PA+++ UV Shield. Tidak heran ya, saya sudah pakai dia selama 1 tahun. Kenapa sih bisa percaya? Oke, kita akan lihat dari ingredient listnya. Di sini kandungannya ada ethyl hexyl methoxynilamide pelindungan dari sinar UVB dan methyl benzylidene camphor untuk perlindungan sinar UVA dan B, dan ada juga butyl methox dibenzoymetane perlindungan untuk sinar UVA, dan yang melembabkan ini cukup keren. Ada beberapa jenis dimenticon, panthenol, aloe vera, dan juga ada kandungan vitamin E-nya. Jadi untuk melembabkannya dia tuh cukup fokus ya. Nah, teksturnya ini putih lotion, cukup pekat. Iya, memang kerasanya pas begitu kamu oleskan agak lengket. Bau wanginya juga cukup kuat sih. Nah, bagaimana pengalaman pakainya? Pengalaman pakai saya jelas dia tidak meninggalkan white cast ya. Nah, selain itu di bawah terik sinar matahari dia cukup oke saya rasakan. Jadi rasanya nggak nyelekit dan juga wajah nggak ireng gitu ya. Cukup mantep punya. Sayangnya kalau berjam-jam pakai, ini terutama di area hidung dan di jidat saya agak berminyak. Ya, jadi agak berminyak. Tapi saya cukup suka karena harganya murah, gampang dijangkau di Alfamart. Selanjutnya untuk urutan ke-6. Di sini ada juga yang sudah 1 tahun saya pakai, yaitu adalah produk dari Azarin Hydra Shoot. Mantap. Untuk kamu yang benci sunscreen loh. Kok benci sunscreen tapi pakai sunscreen? Emang kenapa Iya, di sini memang tagline-nya seperti itu. Ini adalah sunscreen untuk kamu yang benci banget sama yang namanya white cast, kerasa gerah, kusam gitu ya. Nah, memang dia lebih mementingkan apanya? Kita lihat di ingredient listnya. Oke, kandungan di ingredient listnya di sini ada ethyl hexyl methoxynilamide dari sinar UVB perlindungannya, dan ada butyl methox dibenzoymetane perlindungan dari sinar UVA, hotocrylen untuk perlindungan sinar UVA dan B, dan juga banyak kandungan gliserin, allantoin, propanediol, ekstrak aloe vera, sodium hyaluronate. Jadi seakan-akan itu dia lebih ke moisturizer, bukan lebih ke sunscreen malah ya. Seakan-akan seperti itu. Plus ada niacinamide juga untuk mencerahkan. Teksturnya jangan ditanya, teksturnya itu gel. Beda banget ya. Teksturnya itu biasanya sunscreen itu kan lotion, krim gitu ya. Ini teksturnya gel putih, kerasanya ringan. Sejam pertama itu kamu kayak pakai Kayak pakai moisturizer lah, lembabnya enak kayak gitu ya. Ya, untuk perlindungannya sih saya masih ngerasa biasa aja memang. Tapi untuk kamu yang males banget pakai sunscreen ya bolehlah dicoba. Baik, untuk urutan yang kelima ini bener-bener favorit saya.
Sayangnya masih ada yang lebih bagus lagi. Tapi yang ini udah mantep banget. Itu adalah dari Avoskin Great Shield SPF 50 PA++++. Waduh, saya ini seneng sama sunscreen ini. Kenapa? Dia itu hybrid antara physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Oke, kandungannya ada ethyl hexyl methoxynilamide, ada juga zinc oxide dan titanium dioxide yang fisikalnya loh ya. Ada butyl methox dibenzoymetane untuk perlindungan sinar UVA-nya. Nah, pendukungnya ini gila parah bener-bener. Pendukungnya ini ya, ada Centella asiatica, ada ekstrak bunga chamomile, ada niacinamide untuk mencerahkannya, ada squalane. Waduh, itu kesukaan saya itu ya, untuk memperbaiki tekstur wajah. Dan juga ada vitamin C-nya. Bener-bener mantep, ada antioksidannya juga. Jadi sunscreen tapi ada juga vitamin C-nya sebagai antioksidan. Teksturnya seperti yang sudah kamu tebak karena ada kandungan physical sunscreen-nya. Dia lebih ke krim putih agak pekat. Cuma yang ajaibnya begitu kamu ratakan ke seluruh wajah, dia cepat menyerap dan tidak lengket. Nah, paling kalau berjam-jam, pengalaman saya pakai memang agak berminyak di area hidung. Tapi perlindungan dari terik sinar mataharinya itu cukup oke banget. Saya suka asli. Oke, kelemahannya apa Om? Kelemahannya harganya lumayan mahal ya. Mahal ya. Untuk harga 100 lebih ke atas, dapatnya sih ukurannya agak kecil ya. Tapi kalau kamu punya budget dan kamu yang serius ya, apalagi kamu pakai vitamin C dan retinol, ini cukup saya rekomendasikan. Baik, kita akan lanjut ke urutan yang keempat. Di urutan yang keempat adalah sunscreen yang sangat cadas, ya, sangat gagah, maco punya. Kenapa Om bisa bilang gitu? Ini adalah dari Bali Breeze, iya, sunscreen versi Sport Extra Protection 125 PA+++. Ya, ini juga gabungan antara sunscreen physical dan chemical. Jadi dia hybrid ya. Nah, untuk kandungannya di sini dia ada titanium dioxide, ada butyl methox dibenzoymetane, ada ethyl hexyl salicylate, ada methyl benzylidene camphor untuk perlindungan sinar UVB ya, yang cukup kuat. Dan di sini juga ada penyl benzimidazole sulfonic acid yang efektif untuk perlindungan sinar UVB. Jadi benar-benar dia itu membantu kita supaya tidak terkena sunburn ya. Dan juga ada beberapa jenis dimentikon. Salut dia, jadi tidak melupakan di melembabkannya ya. Dan juga ada vitamin E sebagai antioksidan. Jadi ini termasuk yang kandungan sunscreen-nya itu paling lengkap yang pernah saya temui. Padahal ini produk lokal ya, mantap ya. Nah, teksturnya itu ya kamu jangan tanya ya, teksturnya itu krim putih ya. Krim putih, cuma ada surprise-nya, makanya dia masuk ke urutan atas. Surprise-nya itu walaupun krim putih, kelihatannya kan wah, ya memang sih ada sedikit white cast-nya, tapi surprise-nya dengan segitu banyak kandungannya, dia itu cepat banget menyerap dan tidak lengket. Saya suka banget ya. Saya suka. Pengalaman saya pakai untuk perlindungan sinar UV-nya. Kalau saya olahraga, misalnya saya sedang sepedaan gitu ya siang-siang, atau misalnya naik motor siang-siang, cukup oke punya wajah tidak ireng, wajah juga tidak keras ada sunburnnya, walaupun naik motor misalnya 1 jam lebih, di jam 11 sampai jam 12 siang, pokoknya mantap punya. Dan dia lebih baik teksturnya dari saudaranya, ini justru lebih ringan dengan kandungan yang lebih lengkap. Jadi dia kayak ada peningkatan formula, makanya dia layak banget masuk ke urutan keempat. Selanjutnya di urutan yang ketiga ini adalah sunscreen rasa moisturizer yang perlindungan cukup oke punya, teksturnya enak. Loh, sebentar, produknya apa dulu? Saya terlalu semangat, ini udah urutan ketiga yang spesial banget ya. Memang produk-produk spesial saya kasih ke kamu. Ini adalah dari Banana Boat, ya, Banana Boat Ultra Protect Face SPF 50 PA++++. Plusnya satu lagi itu adalah karena kesukaan saya
Enak banget produk ini. Oke, ini ingredient listnya di sini adalah ada benzopenol 3 untuk perlindungan sinar UVA dan UVB, ada butyl methox di benzoymetane perlindungan sinar UVA, ada dimentikon, ada pantenol dan gliserin untuk apa? Melembabkan wajah. Selain itu ditambah lagi dia ada aloe vera ekstrak ya untuk antiinflamasi dan juga lembabkan wajah. Ada juga tocopherol asetat vitamin E ya. Pokoknya ini tuh bingung ini tuh moisturizer apa sunscreen ya. Dan dia juga nggak ada parfumnya di sini ya. Oke, punya saya suka banget. Teksturnya itu bener-bener putih lotion yang kayak ringan gitu ya. Dan bener-bener tidak lengket, cepat menyerap, tidak ada bau macam-macam yang aneh-aneh. Saya suka deh pokoknya. Nggak bikin muka kusam juga pengalaman saya pakai. Di terik sinar matahari juga cukup melindungi wajah saya. Walaupun dia chemical sunscreen tapi bisa saya andalkan. Aduh, saya capek ya. Saya senang banget sama sunscreen ini. Dia memang layak masuk ke 3 besar. Ibaratnya dia adalah kamu yang benci white cast, kamu yang benci yang lengket-lengket dan benci bikin muka kusam kalau pakai sunscreen, ini adalah jawabannya. Walaupun harganya termasuk yang agak mehong ya, 150.000 ke atas, saya belinya juga di Watson. Oke? Nah, kita akan lanjut ke urutan yang kedua, yang ini tuh lebih spesial ya. Dan saya ingin tepuk tangan dulu. Oke, kenapa lo tepuk tangan dulu? Untuk something something Holy Shield ya, SPF 50 PA+++. Saya ingin memberikan penghargaan saya untuk something. Ini kemasannya bagus banget sih. Ya, ini untuk kemasannya bagus banget. Tapi apa yang lebih istimewa dari kemasannya? Kita lihat lagi di ingredientsnya. Ini termasuk yang lebih ke arah physical sunscreen. Di sini menu utamanya adalah ada zinc oxide-nya untuk perlindungan sinar UVA dan UVB. Ada juga titanium dioxide-nya ya. Selain itu dia ada kandungan dimentikon, allantoin, ada betain, ada glycerin. Wah, mantep. Yang untuk melembabkannya ditambahkannya lengkap, benar-benar lengkap. Ada vitamin E dan juga ada kafeinnya sebagai antioksidan. Cuma saya wanti-wanti di sini ada retinil palmitat ya, turunan vitamin A, yaitu untuk ibu hamil. Tolong lagi dipertimbangkan ya, sebaiknya kamu pakai sunscreen yang ya tidak ada kandungan turunan vitamin A-nya ya. Oke, kita akan lanjut ke teksturnya. Teksturnya ini mind blowing sendiri ya. Saya juga sampai bingung. Teksturnya ini berwarna putih. Berwarna putih lagi. Berwarna hijau agak tua. Iya, hijau agak tua. Waduh, kok beda sendiri? Kan kamu tadi udah lihat ya kandungan sunscreennya itu ada titanium dioxide, ada zinc oxide gitu ya. Emang sih dia ada sedikit white cast-nya, tapi hebatnya itu cepat menyerap, tidak lengket, dan tidak bikin wajah kusam. Bayangin kamu itu kayak pakai physical sunscreen, tapi rasanya lebih ke chemical sunscreen banget gitu loh ya. Kecuali memang sedikit masih ada white cast-nya. Tapi kusam di wajah? Enggak. Teksturnya ringan? Iya. Cepat menyerap? Iya. Waduh. Dan harganya juga lumayan terjangkau ya. Segini harganya sekitar 70 ribuan. Baik, saya senang banget kali ini kita sudah masuk ke penghujungnya. Ini adalah yang nomor 1 yang lumayan cadas banget karena dia adalah teman saya untuk perang melawan flek hitam. Dia teman bareng kalau serum yang saya pakai adalah vitamin A atau vitamin C. Ini adalah produk dari COSRX Aloe Soothing Sunscreen SPF 50 PA+++. Saya kasih tahu kamu bahwa dia adalah gabungan antara chemical dan juga physical sunscreen. Dia itu hybrid. Untuk chemical sunscreennya ada kandungan ethylhexyl methoxynimmide untuk perlindungan sinar UVB dan juga ada penyl benzimidazole sulfonic acid. Iya, untuk efektif melawan sinar UVB. Selanjutnya ada isomil methoxynimmide perlindungan juga untuk sinar UVB. Dan untuk physical sunscreennya dia itu ada titanium dioxide-nya. Nah, saya kasih tahu lagi bahwa dia ada kandungan dimentikon dan juga aloe vera-nya, ya. Nah, saya harus infokan kepada kamu
bahwa dia itu masih ada kandungan parfumnya sayang. Nah, teksturnya itu dia memang benar-benar krim putih, tapi bukan sembarang krim putih. Kenapa Om? Dia itu cepat menyerap, tidak lengket, dan yang amazingnya dia hampir nggak ada white cast-nya. Beneran, dia hampir nggak ada white cast-nya. Oke, punya banget. Tidak bikin wajah kamu kusam kalau kamu pakai berjam-jam juga. Perlindungannya di bawah sinar matahari juga saya rasa cukup mantap. Ya, jadi kalau saya pakai serum vitamin C saya kerasanya aman di siang hari dan juga bikin wajah saya tidak kusam. Itulah yang saya cari. Makanya saya tempatkan ke urutan yang ke-1. Walaupun harganya ya lumayan sih, harganya 130.000 lah, yang nggak terlalu mahal untuk kemasan yang saya rasa cukup banyak juga ya. Cukup banyak ini rasanya, lumayan. Nah, itulah yang bisa saya berikan kepada kamu, sunscreen yang terbaik. Tolong pilih-pilih lagi sesuai dengan tipe kulit kamu dan juga kebutuhan kamu. Oke, mudah-mudahan itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time.